Pernah nggak sih kepikiran soal satu konsep yang, ya ampun, bikin merinding? Soal adanya titik tanpa jalan kembali. Bayangin, sebuah batas yang kalau kita lewatin, hubungan kita sama Tuhan bisa putus selamanya. Wah, ini topik yang penuh ketakutan ya, tapi jujur aja, bikin penasaran juga kan? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas soal ini bareng-bareng. Coba deh, bayangin sejenak rasanya. Angin berdesing, pintu pesawat kebuka, terus lompat. Wush! Detik itu juga keputusannya final kan? Nggak ada tuh ceritanya naik lagi ke pesawat. Nah, analogi yang kuat banget ini ngasih kita gambaran jelas soal keputusan akhir. Dan ini yang jadi dasar obrolan kita kali ini. Oke, sekarang kita tarik gambaran penerjun payung tadi ke hal-hal yang lebih spiritual. Nah ini nih, pertanyaan yang paling mendasar, dan mungkin yang paling bikin deg-degan. Apa hal yang sama bisa terjadi dalam hubungan kita sama Tuhan? Ada nggak sih satu tindakan, satu dosa, yang saking finalnya sampai pintu maaf itu tertutup rapat buat selamanya? Oke, yuk kita langsung aja masuk ke intinya ya. Kita hadapi langsung nih kekhawatiran yang mungkin sering bikin kita susah tidur malam-malam. Pikiran kalau jangan-jangan kita ini tanpa sadar udah melakukan dosa yang nggak bisa diampuni itu. Coba lihat daftar ini. Pasti familiar kan sama daftarnya? Ini loh dosa-dosa kelas berat yang sering banget menghantui pikiran kita. Pembunuhan, bunuh diri, bahkan menyangkal Kristus pas lagi lemah-lemahnya. Ini semua ketakutan yang beneran ada, dan wajar kok. Penting banget buat kita akui ini dulu sebelum kita cari tahu jawabannya. Nah, disinilah kita nemuin jawaban yang jujur aja mengejutkan. Ayat ini seolah-olah ngambil semua daftar ketakutan kita tadi, terus disapu bersih. Dibilang, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Gila, ini kan kabar baik yang luar biasa banget. Tapi, ada tapinya. Ayat ini ninggalin satu pengecualian yang super misterius. Hujat terhadap Roh Kudus. Ini yang bikin kita nanya-nanya kan? Sebenarnya apa sih itu? Oke, untuk memecahkan misteri ini, kita harus lihat petunjuk utamanya. Jadi, kunci buat ngerti dosa yang gak terampuni ini, ternyata ada di pemahaman kita soal peran Roh Kudus itu sendiri. Penting banget ini. Jadi, yuk kita geser fokus kita dari apa yang bukan dosa itu ke apa sebenarnya dosa itu. Gampangnya gini, Roh Kudus itu kayak koneksi ilahi kita. Dia itu suara bisikan di dalam hati yang ngingetin kita pas kita salah jalan. Dia yang ngasih rasa nyesel, dan dia juga yang nunjukin jalan pulang. Coba bayangin, tanpa dia kita bakal benar-benar tersesat dalam gelap, bahkan nggak sadar kalau kita butuh terang. Dia itu ibaratnya pemandu kita menuju pertobatan. Coba deh lihat betapa lurus dan simpelnya jalan ini. Nggak kayak labirin yang bikin pusing kan? Semuanya berawal dari satu hal, dorongan dari Roh Kudus. Jadi ketika dia ngetuk, tugas kita ya tinggal merespons, ngakuin, terus berbalik arah. Dan pas kita lakuin itu, boom, janji pengampunan dari Tuhan jadi nyata. Jadi langkah pertamanya itu selalu dari Dia. Ayat ini tuh kayak ada jam yang lagi berdetak. Tik-tok, tik-tok. Coba perhatiin kata kuncinya, sekarang. Bukan besok. Bukan juga nanti pas kita udah ngerasa siap. Ini artinya ada jendela kesempatan yang lagi kebuka, dan ada rasa mendesak yang kuat banget di dalam panggilan buat merespons, ya hari ini juga. Nah, kalau sekarang adalah waktunya, terus gimana kalau kita terus-terusan bilang, nanti aja deh? Ini nih, bagian yang paling penting. Soalnya menunda respons kita ke Roh Kudus itu bukan sekedar nunggu loh. Itu tindakan aktif yang pelan-pelan tapi pasti ngebentuk dan ngerasin hati kita. Wah, ini salah satu peringatan paling serius di Alkitab. Ini ngasih tahu kita kalau kesabaran ilahi itu ada batasnya. Coba bayangin deh, ada suara penuh kasih yang terus-terusan manggil. Tapi panggilan itu nggak selamanya ada. Ada satu titik di mana bisikan lembut itu bisa makin pudar. Dan akhirnya hilang sama sekali. Dan disinilah jawaban dari semua misteri kita. Ternyata, dosa yang tak terampuni itu bukan satu perbuatan mengerikan yang kita lakuin pas lagi khilaf. Bukan itu. Ini adalah sebuah kondisi akhir. Sebuah tragedi, di mana sebuah hati udah keseringan bilang enggak. Sampai akhirnya, jadi tuli total sama panggilan Tuhan. Kita semua pasti pernah deh ngalamin ini ya kan? Soal jam waker. Awalnya suaranya ganggu banget, tapi karena kita pencet tombol snooze terus-terusan, hari demi hari, lama-lama kok kita jadi bisa tidur nyenyak aja ngelewatin alarm itu. Sadar nggak sadar, kita udah ngelatih diri kita buat jadi tuli. Nah, ini gambaran yang pas banget soal apa yang terjadi sama hati kita setiap kali kita nyuekin bisikan Roh Kudus. Coba deh pikirin ini. Matahari yang sama, energinya sama, tapi pas kena dua benda beda, hasilnya beda. Kena tanah liat jadinya keras kayak batu.
Kena lilin, malah jadi lembut, gampang dibentuk. Nah, panggilan Roh Kudus itu kayak gitu juga. Energi yang sama ditujukan ke Firaun dan Petrus. Hati Firaun malah jadi keras, tapi hati Petrus justru luluh dalam penyesalan. Jadi pertanyaannya bukan soal seberapa kuat panggilannya, tapi kondisi hati kita pas nerima panggilan itu gimana. Oke, tadi kita udah bahas sisi gelapnya ya, bahayanya hati yang jadi keras kayak tanah liat. Tapi sekarang, yuk kita pindah ke sisi yang lebih terang. Soalnya, di tengah semua peringatan tadi, ada harapan yang luar biasa banget. Ada kabar baik yang nungguin hati yang milih buat jadi kayak lilin. Tahu nggak? Ini nih yang sering bikin kita salah kaprah soal rasa takut kita. Kita tuh takutnya berbuat dosa besar. Tapi coba lihat deh, Raja Daud dosanya ngeri banget. Petrus nyangkal Yesus 3 kali. Tapi ketakutan terbesar mereka yang kelihatan banget di doanya Daud itu bukan soal hukuman. Ketakutan terbesarnya adalah jangan ambil rohmu dariku. Kenapa? Karena dia tahu tanpa suara pemandu itu dia beneran bakal tersesat. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan awal ya. Pertanyaan yang mungkin dari tadi ada di hati kamu. Kamu khawatir nggak? Ada suara kecil gitu di kepala yang bisik-bisik, gimana kalau itu aku? Jangan-jangan aku udah kelewatan batas. Tolong dengerin ini baik-baik ya, karena ini mungkin pesan paling penting dari semua obrolan kita. Kalau kamu bisa ngerasain kekhawatiran itu, kalau ada rasa bersalah, kalau ada kangen sekecil apapun, buat kembali, itu bukan pertanda kamu udah tersesat. Justru itu buktinya kalau kamu belum tersesat. Itu bukti nyata kalau Roh Kudus masih manggil kamu. Soalnya hati yang udah tuli, udah nggak peduli lagi. Jadi rasa khawatirmu itu adalah gema dari suaranya. Dan ini bukan cuma soal dimaafin saat itu aja loh. Janjinya jauh lebih dalam dari itu. Ayat ini bilang, pas kita buka pintu itu, Tuhan bukan cuma ngebersihin masa lalu kita. Dia juga berkomitmen sama masa depan kita. Dia janji bakal nyelesain pekerjaan baik yang udah dia mulai di dalam diri kita. Wah, ini jaminan yang luar biasa banget kan? Ujung-ujungnya, semua pembahasan kita yang panjang lebar ini ngerucut ke satu momen yang super simple dan personal. Cuma ada satu ketukan. Di pintu hati kamu, itu suara Roh Kudus lagi manggil. Jadi pertanyaannya tuh bukan dia ngetuk atau enggak, karena dia selalu ngetuk. Pertanyaan terakhirnya, yang paling penting adalah, jawabanmu apa?